Halo teman-teman para pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di cuap-cuap, bukan cuap-cuap deh, ini overthinking. Jadi kita kali ini akan berthinking yang over-over seperti biasa guys, seperti biasa. Ya pokoknya kita ada di segmen overthinking. Dududut. Ya, openingnya kita buat aja bumpernya besok ya. Ya itulah pokoknya. Jadi overthinking kita kali ini adalah kita akan membicarakan mengenai masa depan umat manusia. Wes, sok serem. Ya, jadi menurut menurut teman-teman nih, seperti apakah umat manusia di masa depan? Ya, kadang kalau kita lihat ya di film-film, dari novel-novel itu banyak sekali yang memprediksi mengenai apa yang terjadi pada umat manusia di masa depan. Jadi ada yang berteori bahwa di masa depan kita akan menjelajahi luar angkasa. Kita akan membuat koloni-koloni di luar angkasa gitu. Karena bumi sudah tidak cukup lagi untuk menampung populasi manusia, dan juga karena banyaknya kerusakan alam yang diakibatkan oleh bumi, maka banyak manusia yang akhirnya bermigrasi ke luar angkasa gitu. Karena teknologi sudah semakin canggih, jadi manusia sudah akhirnya bisa berhasil membuat teknologi koloni di luar angkasa. Bahkan ada juga yang berteori untuk melakukan proses terraforming di Mars ya supaya bisa ditinggali, atau juga mencari planet-planet lain yang bisa ditinggali oleh manusia. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua ada juga yang mengatakan bahwa di masa depan bumi ini akan dikuasai oleh robot-robot dan berbagai peralatan otomatis ya. Ini mungkin sudah semakin semakin real ya, karena kita lihat sekarang di kehidupan kita sehari-hari ada banyak sekali alat-alat otomatis yang berjalan, bahkan AI juga sudah berkembang ya kan. Jadi di masa depan ada yang berteori bahwa di masa depan ini akan dikuasai oleh robot-robot gitu dan AI gitu guys. Jadi itu teori yang kedua, dan yang ketiga teorinya apa ya? Teori yang ketiga adalah bahwa manusia akan pindah ke dunia virtual. Wih, nggak tahu ada yang berteori seperti ini atau enggak, tapi ini pemikiran saya gitu. Jadi adalah pokoknya nanti manusia itu akan bermigrasi ke dunia virtual. Jadi tidak hidup lagi di dunia ini. Jadi kita hidup di dunia virtual, guys. Gitu, guys. Nah, menurut teman-teman nih seperti apakah masa depan yang terjadi? Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama teori yang menyebutkan yang mengatakan bahwa di masa depan manusia akan bermigrasi ke luar angkasa. Itu banyak sekali tuh di film-film zaman dulu ya, zaman dulu lagi. Tahun-tahun berapa ya? 70-an mungkin ya. Ada Star Wars. Masuk nggak sih Star Wars? Atau kalau yang saya tahu tuh dari ini, Gundam, 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 Gundam. Ya itulah. Ya kalau kalau teman-teman lihat tuh di Gundam itu, di Gundam itu kan manusianya pergi ke luar angkasa dan membuat koloni-koloni. Dan banyaklah di era-era itu juga muncul film-film yang tentang penjelajahan luar angkasa gitu. Nah, kalau menurut saya nih, teori saya pribadi ya, itu terjadi karena pada masa itu sedang booming-boomingnya eksplorasi luar angkasa gitu. Jadi Rusia dan Amerika itu kan sedang berlomba-lomba waktu itu untuk melakukan penjelajahan luar angkasa, ekspedisi luar angkasa yang puncaknya adalah pendaratan manusia pertama di bulan. Guys, itu menandai eh, era eksplorasi luar angkasa. Enggak sih? Pokoknya yang mengawali itu adalah peluncuran satelit pertama dari Uni Soviet kalau nggak salah ya. Itu yang pertama mengawali eksplorasi luar angkasa, sampai kemudian puncaknya adalah pendaratan manusia pertama di bulan. Tuh, jadi mungkin teorinya berawal dari situ ya. Jadi ketika itu kan masih banyak sekali yang berlomba-lomba melakukan eksplorasi luar angkasa, negara-negara melakukan eksplorasi ke luar angkasa, meneliti planet-planet yang ada di sekitar tata surya kita, mencari planet-planet yang mungkin ada kehidupan gitu kan. Jadi mungkin teori ini berasal dari sana gitu.
Dan juga, aduh kok diemnya lama. Sorry guys, ngeblank guys. Nah, dan juga ketika itu kan banyak banyak lagi. Makanya banyak banyak teori teori seperti itu akhirnya berkembang ya. Makanya banyak menginspirasi, mungkin makanya muncul film-film tentang eksplorasi luar angkasa gitu. Bahkan sampai sekarang juga masih masih dilakukan terus eksplorasi-eksplorasi mengenai kemungkinan adanya planet lain yang punya apa istilahnya? Punya lingkungan yang seperti bumi, jadi bisa ada kemungkinan ditinggali oleh makhluk hidup. Dan yang kedua adalah karena waktu itu sampai sekarang juga populasi manusia kan semakin bertambah nih, ya kan? Sementara bumi ya tetap segitu-segitu aja gitu, guys. Jadi ya kalau populasi manusianya bertambah, nanti manusia tinggal di mana lagi? Makanya timbullah teori bahwa nanti manusia ketika populasinya memuncak dan sudah tidak sanggup lagi hidup di bumi dan kerusakan di bumi semakin bertambah karena ulah manusia, akhirnya manusia bermigrasi ke luar angkasa gitu. Mungkin teorinya seperti itu ya. Dari sana mungkin ya yang memicu akhirnya ada banyak sekali film, novel dan lain sebagainya mengenai penjelajahan luar angkasa begitu guys. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah tentang robot. Woi, kalau ini sih banyak banget nih. Ada banyak banget film-film, terus buku-buku, terus novel-novel, eh, anime bahkan yang bertema tentang apa di masa depan itu bumi akan dipenuhi oleh robot dan berbagai alat otomatis lainnya, dikuasai oleh AI gitulah ya. Banyak lah kayak Astro Boy dulu kan. Astro Boy lagi. Contohnya dari Astro Boy ya banyak lah. Ini Terminator gitu kan. Kan robot-robot tuh banyak tuh. Banyak lah pokoknya yang mengangkat tema tentang itu gitu. Nah, kalau ini mungkin juga sama ya, karena mungkin waktu itu, mungkin di era itu teknologi sedang berkembang dengan pesat gitu. Jadi komputer mulai dikembangkan, sistem komputasi mulai dikembangkan dengan pesat, terus juga mulai banyak yang mengembangkan teknologi-teknologi robot, teknologi-teknologi otomatis ya. Jadi makanya kemudian akhirnya muncullah teori-teori bahwa di masa depan kita akan kita akan bersaing dengan robot atau kita bahkan bisa hidup bersama berdampingan dengan robot-robot dan AI gitu guys. Bahkan ada juga yang apa istilahnya yang mengatakan bahwa hidup kita akan dikendalikan oleh AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Woi, sangat ini ya, sangat mengerikan ya. Bahkan ada yang horor juga kan, dari situ ada apa ya, yang mengangkat tema horor dari itu kan. Ini nanti kita akan diburu oleh para robot dan AI di masa depan guys. Tapi kalau kita lihat ya dari sekarang aja, kita lihat nih di sekitar kita ada banyak sekali alat-alat otomatis, ada banyak sekali alat-alat atau teknologi-teknologi yang sekarang sudah menggunakan AI ya, bahkan robot-robot semakin dikembangkan, bahkan di pabrik-pabrik juga sekarang kebanyakan menggunakan alat-alat otomatis gitu. Jadi semakin berkurang tuh tenaga manusia. Kan ada juga yang mengembangkan robot untuk menjadi resepsionis hotel misalnya, atau di bagian-bagian pelayanan publik gitu. Banyak dikembangkan teknologi-teknologi AI untuk itu gitu. Jadi banyak memanfaatkan teknologi AI untuk itu bahkan di era sekarang ini gitu. Jadi sangat mungkin sekali di masa depan akan terjadi yang demikian juga gitu. Kita akan bersaing dengan AI. Jadi kita tidak bersaing lagi dengan manusia gitu. Lawan kita sekarang adalah AI, yang mana AI itu dibuat dan dikembangkan oleh manusia. Woi, gila. Sangat sangat horor ya teorinya ya kalau kita pikirkan ya, karena apalagi dalam hal mencari pekerjaan. Dan kan gitu ya, sekarang aja kita juga itu sedang bersaing dengan AI gitu. Jadi ya masuk akal lah teori-teori yang mengatakan bahwa di masa depan mungkin kita akan hidup berdampingan dengan robot atau mungkin kita bahkan bisa berperang dengan robot, ya itulah pokoknya. Jadi itu masih memungkinkan. Nah, yang ketiga adalah
teori ini nggak tahu sih, belum pernah saya dapat ya. Tapi ada beberapa kayaknya yang ada beberapa novel atau film gitu mungkin ada yang mengangkat tema ini. Kalau di masa depan manusia itu akan bermigrasi ke dunia virtual. Jadi bukan ke luar angkasa tapi malah ke dunia virtual, guys. Guys. Nah, karena menurut saya nih, ini pendapat pribadi, ini opini pribadi, guys. Jadi di masa depan itu kan teknologi semakin berkembang ya kan. Teknologi mulai dari bidang apa ya? Kesehatan juga semakin berkembang gitu. Mungkin di masa depan kita bisa menemukan obat untuk kanker dan berbagai penyakit-penyakit lain yang sekarang belum ada obatnya gitu. Bahkan mungkin kita bisa menciptakan alat untuk me- apa sih, life support gitu. Ya, yang bisa mendukung kehidupan kita tanpa kita harus ngapa-ngapain. Jadi ini juga berhubungan dengan dunia yang dikuasai robot jadi ya. Jadi karena sekarang teknologi makin berkembang kan, jadi makin banyak tuh alat-alat otomatis yang dibuat, dan kemudian manusia sudah mengembangkan teknologi life support system ya, jadi bisa mengawetkan tubuhnya gitu. Jadi badan kita diawetkan sementara pikiran kita ditransfer ke sebuah dunia virtual gitu guys. Jadi kita hidup di dunia virtual sementara di dunia nyata ini robot-robot yang mengendalikan untuk memperbaiki kerusakan alam. Itu imajinasi saya guys. Jadi kayak gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi seperti itu karena kan teknologi berkembang kan. Bahkan mungkin nih ada yang lebih nggak gila sih. Lebih aneh lagi teori saya nih. Mungkin di masa depan kita bisa, selain bisa menyatukan pikiran kita dengan AI ya. Karena sekarang kan udah ada tuh teknologi apa sih kemarin tuh namanya tuh yang menanamkan chip di otak supaya bisa mendengarkan musik. Nah, itu mungkin bisa juga nanti di masa depan kita bisa mengimbuhkan teknologi AI di otak kita. Bahkan mungkin bisa juga kita menyimpan otak-otak kita, menyimpan ingatan kita dan kepribadian kita ke suatu sistem penyimpanan besar, skala besar di dunia ini gitu. Ya, jadi karena misalnya nih, jadi karena kan teknologi kesehatan itu sudah berkembang kan, jadi kita sudah bisa mengalahkan penyakit-penyakit seperti kanker dan penyakit berbahaya lainnya. Maka yang menjadi satu-satunya ancaman adalah ketika kita dibunuh gitu misalnya. Jadi matinya itu karena dibunuh atau kecelakaan gitu. Jadi bukan karena penyakit lagi. Itu guys. Nah, tapi kemudian teknologi dikembangkan lagi nih. Jadi kita bisa mentransfer ingatan kita ke suatu sistem penyimpanan besar yang kayak cloud sekarang ya, kalau kita ini kan ada penyimpanan cloud sekarang. Nah, jadi kita bisa menyimpan memori kita, bisa menyimpan kepribadian kita ke sana gitu. Yang nantinya ketika misalnya badan kita rusak nih, kita bisa mentransfer lagi ingatan yang sudah disimpan, kepribadian yang sudah disimpan itu ke tubuh yang baru gitu. Ya karena teknologi cloning misalnya sudah ditemukan gitu kan. Jadi kita bisa mengcloning diri kita. Jadi ketika misalnya badan kita rusak karena kecelakaan gitu tidak bisa diperbaiki lagi, tapi kita punya backup memori kita dan backup kepribadian kita di sistem penyimpanan yang besar itu. Kemudian kita bisa mengcloning badan kita dan mentransfer ingatan dan juga kepribadian kita ke sana gitu. Jadi kita bisa hidup abadi selamanya. Awas ya, teori apa sih itu? Ngerti nggak sih teman-teman? Yang maunya kayak gitulah intinya. Jadi kita bisa membackup memori kita dan kepribadian kita gitu. Jadi ketika nanti badan kita rusak, kita punya badan cadangan, kita bisa mentransfer lagi, mendownload lagi ingatan dan kepribadian itu ke badan yang baru. Jadi kita bisa hidup lagi guys, gitu guys. Gimana guys? Keren nggak teorinya? Wah, nggak juga ya? Ya itulah pokoknya ya. Ya, kita namanya juga kita overthinking guys. Tuh, atau mungkin teman-teman punya teori-teori lain apa yang bisa terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi kepada umat manusia di masa depan. Silakan teman-teman, seperti biasa, tuliskan teori kalian di komen supaya kita bisa berdiskusi bersama-sama gitu. Ya kan? Karena ya namanya juga ini overthinking ya kan, kita tinggal membayangkan aja apa yang terjadi gitu. Setidak masuk akal apapun pendapat teman-teman itu akan diterima. Karena imajinasi itu tidak terbatas teman-teman. Bahkan yang kita imajinasikan sekarang, yang kita hayalkan sekarang
Bisa jadi benar-benar terjadi di masa depan, karena masa depan itu menyimpan kemungkinan yang tidak terbatas. Weh, apa itu? Kata-kata apa itu? Ya itulah pokoknya. Ya itulah pokoknya teman-teman ya untuk segmen overthinking kita kali ini. Semoga seperti biasa, semoga teman-teman memahami apa yang saya katakan, karena kadang-kadang saya kalau ngomong suka berlibat. Jadi semoga teman-teman bisa menangkap dan memahami apa yang kita diskusikan hari ini. Oke, mungkin itu aja untuk overthinking episode kali ini. Kita ketemu lagi di overthinking overthinking selanjutnya, dan jangan lupa tetap overthinking teman-teman. Ya, sampai jumpa. Dadah, ciao.